Oke, kali ini kita akan beralih ke sampel 1. Kita dapat melihat jelas warna segar pada batuan ini adalah krim. Lalu kita dapat menemui warna lapuk berupa coklat kekuningan. Lalu teksturnya sendiri, saya dapat mengatakan tekstur dari batuan ini very korsen. Habis itu matriksnya sendiri, yakni massa dasar, merupakan korsen. Lalu morfologi dari butir-butir pada batuan ini, kita dapat melihat bentuknya sphericity low, countnya poorly rounded, pemilahan moderately sorted, posisinya tidak ada, dan strukturnya masif. Lalu ini merupakan tabel dari massa dasar dan butir yang saya temukan pada batuan ini. Kita dapat melihat materi 12%, semen 13%, mineral 25% yang terdiri dari kuarsa dan feldspar, litik 50%, batuan beku 40%, sedimen 10%. Dan kita dapat menemukan, saya menggunakan classification Petitjohn. Lalu setelah mendapatkan angka tadi, kita dapat melakukan hasil normalisasi sehingga kita dapat menyesuaikannya dengan tabel klasifikasi tersebut, sehingga saya dapat mengatakan bahwa batuan ini merupakan batuan Litiwake. Dan ini merupakan nama batuan serta genesa dari Litiwake. Oke, kali ini kita beralih ke sampel 2. Kita dapat melihat bahwa batuan ini memiliki warna segar, yakni krim. Lalu saya tidak menemukan warna lapuk pada batuan ini. Lalu tekstur sendiri, saya dapat mengatakan ukuran butir pada batuan ini yakni medium sand, dan grainnya adalah matriksnya adalah fine sand. Lalu morfologi butir pada batuan ini memiliki sphericity yang low, countnya angular, kita dapat melihat dari mineral-mineral pada batuan ini. Lalu pemilihannya well sort, lalu porositasnya tidak ada, dan struktur dari batuan ini adalah masif. Lalu saya dapat menemukan pada batuan ini berupa matriks 10%, berukuran fine sand, semen 5%, mineral 7% yang terdiri dari kuarsa 65%, dan feldspar 5%, litiknya 50%, dengan ukuran medium sand yang terdiri dari batuan beku 10%, dan sedimen 5%. Lalu saya menemukan bahwa batuan ini cocok untuk menggunakan klasifikasi Petitjohn, dan ini hasil normalisasi yang didapatkan dari angka-angka tadi, yakni komposisi mineral dan permelitik pada batuan ini, dan lalu saya sesuaikan dengan tabel ini sehingga menemukan bahwa batuan ini merupakan sublitarenit. Ini merupakan genesa serta kegunaan dari sublitarenit. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa pada sampel ini batuan ini memiliki warna segar merah, dan saya dapat menemukan warna lapuk kecoklatan. Lalu ukuran butirnya sendiri merupakan korsen, dan matriksnya diisi oleh fine sand atau medium sand. Dan morfologi butirnya sendiri kita dapat melihat sphericity-nya low, countnya angular, kita dapat melihat dari mineral pada batuan ini, pemilahannya well sorted, dan porositasnya saya dapat katakan sebesar 5%. Struktur sendiri saya dapat katakan lamination. Lalu ini merupakan komposisi pada batuan ini, komposisi massa dasar yakni matriks berjumlah 10% dan semen 5%. Butirannya sendiri mineral 70% yang diisi dari kuarsa dan feldspar berjumlah 50% dan 20%, fragmen litik 15% yang terdiri dari batuan beku 8%, batuan sedimen 2%, dan batuan metamorf 5%. Lalu saya menggunakan klasifikasi Petitjohn, dan hasil normalisasi dari fragmen-fragmen yang kita temukan, fragmen-fragmen dan mineral yang kita temukan tadi, dan disesuaikan dengan tabel klasifikasi dari Petitjohn, sehingga saya dapat menemukan bahwa batuan ini merupakan arkosik arnetit. Dan ini merupakan genesa serta kegunaan dari arkosik arenit. Mari kita beralih ke sampel selanjutnya. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini didominasi oleh warna hitam, dan kita dapat menemukan warna lapuk berupa kecoklatan. Lalu ukuran butir sendiri very korsen, karena kita melihat butir-butir mineral yang terlihat seperti besar. Lalu grainnya sendiri medium sand hingga korsen. Lalu morfologi dari butir ini memiliki sphericity yang low, lalu memiliki poorly rounded, pemilihan moderate sorted, memiliki porositas 2%, dan secara keseluruhan berstruktur masif. Lalu ini merupakan massa dasar dan butiran yang terdiri dari massa dasar berjumlah matriks 30%, berukuran korsen, dan semen 5%. Lalu butirannya sendiri berjumlah 65% yang terdiri dari mineral 50%, dengan komposisi kuarsa dan feldspar berjumlah masing-masing 30 dan 20%. Lalu fragmen litik 15% yang terdiri dari batuan baku 10%, batuan sedimen 3%, dan batuan metamorf 2%. Lalu saya menggunakan klasifikasi Petitjohn, dan dari hasil komposisi tadi kita dapat melakukan hasil normalisasi sehingga mendapatkan seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan tabel klasifikasi Petitjohn, dan ditemukanlah bahwa batuan ini
merupakan litik wake. Ini nama batuan, genesa, serta kegunaan dari litik wake. Mari kita beralih ke batuan selanjutnya. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini dominasi oleh warna abu-abu dengan warna lapu berupa coklat. Lalu ukuran butirannya sendiri merupakan coarse silt. Lalu grainnya sendiri saya dapat mengatakan terdiri dari medium silt. Dan morfologi dari butiran ini terdiri dari sphericity yang high, roundness yang rounded, dan pemilihannya well sorted. Tidak memiliki porositas dan struktur secara keseluruhannya masif. Lalu ini merupakan komposisi dari massa dasar yang terdiri dari matriks 30% dan semen 5%. Lalu butiran yang terdiri dari mineral 30% dan litik 35% yang terdiri dari masing-masing kuarsa 15%, feldspat 15%, batuan beku 7%, batuan sedimen 8%, dan batuan metamorf 20%. Dan sesuai dengan ukuran butirannya, saya dapat mengatakan bahwa menggunakan klasifikasi Petitjohn untuk silt. Dan ini merupakan klasifikasi Petitjohn tentang batuan silt. Dan ditemukanlah bahwa nama batuan ini adalah mudstone. Dan ini genesa serta kegunaan dari batuan mudstone. Mari kita beralih ke sampel 6. Kita dapat melihat dengan jelas bahwa batuan ini dominasi oleh warna hitam. Lalu warna lapuknya sendiri kita dapat menemukan yang berwarna coklat. Lalu ukuran butirnya adalah coarse salt dan memiliki matriks fine silt. Lalu morfologi butir sendiri yakni sphericity yang high, roundness yang fully rounded atau lumayan atau tidak kurang membundar, pemilahannya moderate rounded, tidak memiliki porositas dan memiliki struktur lamination. Lalu ini merupakan komposisi massa dasar yang terdiri dari matriks 40% dan semen 5%. Lalu butirannya terdiri dari mineral 20%, yakni feldspar 15% dan kuarsa 5%. Lalu litik 35% yang terdiri dari batuan beku 5%, batuan sedimen 25%, dan batuan metamorf 5%. Dan karena batuan ini termasuk dalam kelas coarse silt, maka kita menggunakan klasifikasi Petitjohn untuk batuan silt. Dan menurut tabel klasifikasi ini ditemukan bahwa batuan ini merupakan silt karena terdapat struktur lamination. Dan ini merupakan genesa serta kegunaan dari silt. Mari kita beralih ke sampel 7. Kita dapat melihat dengan jelas batuan ini dominasi dua warna, yakni warna putih dan warna hitam. Lalu tekstur sendiri terdiri dari ukuran butir yang pebble hingga cobble. Lalu grainnya sendiri kita dapat melihat matrisnya adalah korsen. Lalu morfologi butirnya sendiri sphericity yang low, roundness yang membundar rounded, pemilahannya yang poorly sorted, lalu porositasnya 5% saya dapat katakan, dan struktur keseluruhannya adalah masif. Dan ini merupakan massa dasar yang saya temukan serta butir yang saya temukan yang terdiri dari matriks 25% dan semen 5%, lalu butirannya sendiri mineral 10% yang didominasi oleh feldspar dan kuarsa dengan sama-sama 5%, fragmen litika 60% yang terdiri dari batuan beku 15%, dominasi batuan sedimen 40%, dan sebagian kecil batuan metamorf sebesar 5%. Dan karena batuan ini masuk kelas cobalt hingga pebble, saya menggunakan klasifikasi Raymond. Dan sesuai klasifikasi Raymond, karena batuan ini memiliki bentuk membundar, sehingga batuan ini termasuk dalam kelas konglomerat. Dan ini merupakan genesa serta kegunaan konglomerat. Kita beralih ke sampel terakhir, kita dapat melihat bahwa batuan ini dominasi oleh warna segar, hitam, dan coklat. Lalu saya tidak menemukan warna lapuk pada batuan ini. Lalu tekstur sendiri saya dapat melihat ukuran butiran atau phenokis pada batuan ini pebble hingga cobble. Lalu grainnya sendiri fine sand hingga medium sand. Lalu sphericity-nya dari morfologi butir ini adalah low dengan butiran yang menyudut yakni angular, pemilihannya adalah poorly sorted dan porositasnya saya dapat katakan 25%. Lalu strukturnya sendiri masif. Dan ini adalah komposisi dari batuan ini yang terdiri dari massa dasar 30% matriks dan 5% semen, butiran yang terdiri dari mineral 5%, feldspar 3%, kuarsa 2%, dan dominasi fragmen litik berjumlah batuan beku 15%, batuan sedimen 35%, dan batuan metamorf 10%. Dan karena ini termasuk pebble hingga cobble, saya menggunakan klasifikasi Raymond seperti sebelumnya, dan menemukan bahwa karena
bentuk mineral yang menyudut atau angular. Lalu batuan ini memiliki nama breccia. Dan ini merupakan genesis serta kegunaan dari breccia.